Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Kumalasari, NIM 2280224414, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bagan dan struktur organisasi. Materi yang akan saya bahas, yang pertama konsep bagan, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga berbagai bagan, yang keempat pedoman organisasi. Pembahasan yang pertama, konsep bagan. Konsep atau anggitan adalah pendapat rancangan yang telah dipikirkan. Bagan adalah grafik yang menampilkan data numerik dalam tata letak dengan penting dan ringkas. Bagan organisasi atau struktur organisasi adalah diagram yang menyampaikan struktur internal perusahaan secara visual dengan menjelaskan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar individu dalam suatu lembaga atau organisasi. Bagan organisasi menggambarkan secara luas seluruh perusahaan atau menelusuri ke departemen atau unit tertentu. Selanjutnya, tujuan bagan organisasi. Bagan organisasi memberi gambaran yang dapat menjelaskan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar individu dalam suatu organisasi. Bagan organisasi berperan penting dalam menjalankan organisasi untuk menghindari dari kebingungan peran atau memberikan informasi posisi setiap orang, tugas, dan tanggung jawab hingga pada siapa ia harus melaporkan tugasnya. Dan pada akhirnya penting untuk memperbaiki struktur organisasi grup agar berjalan mencapai tujuan atau berhasil mencapai tujuan. Oke, selanjutnya bagan memiliki beberapa elemen. Nomor 1, spesialisasi pekerjaan. Untuk melihat sejauh mana tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam pekerjaan. 2, departementalisasi. Dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Yang ketiga, rantai komando, yaitu garis wewenang yang tanpa putus membentang dari puncak organisasi ke bagian paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali. Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Pembahasan yang kedua yaitu struktur organisasi. Penggunaan struktur organisasi seperti berikut. Struktur organisasi digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan. Yang kedua, berfungsi sebagai pedoman bagi sebuah perusahaan terkait manajemen untuk menyusun strategi dan mencapai target yang telah ditetapkan. Unsur kunci dalam struktur organisasi. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja yang seimbang baik secara kelompok atau individu. Yang kedua, menggabungkan tugas, seperti penggabungan tugas secara logis sehingga diperoleh keberhasilan atau pencapaian tugas yang efektif dan efisien. Yang ketiga, koordinasi adalah mekanisme yang menyatukan kegiatan departemen menjadi satu kesatuan dan memantau efektivitas integrasi tersebut. Yang keempat, penerapan hierarki organisasi. Menetapkan siapa yang membuat laporan dan kepada siapa laporan disampaikan. Hubungan di dalam semacam itu sering disebut hierarki organisasi.
Konsep struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal. Yang kedua, struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bekerja bersama pekerjaan individual dan dengan kelompok. Yang ketiga, secara umum suatu struktur dirancang dengan maksud untuk memastikan bahwa organisasi dirancang dengan cara yang paling baik untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Pembahasan yang ketiga, berbagai bagan. Tentunya di dalam suatu organisasi pasti dibutuhkan bagan struktur organisasi. Jika tidak ada bagan organisasi, maka suatu perusahaan akan hancur atau bobrok dalam penyusunan jabatan. Berikut contoh gambar bagan pada umumnya. Yang pertama, bagan horizontal. Bagan horizontal ini dibangun menyamping, karena semakin banyak jabatan, semakin luas juga bentuk bagan ke arah samping. Dan yang kedua, bagan vertikal. Bagan ini semakin rendah atau suatu jabatan maka akan ditempatkan di bawah dan semakin tinggi jabatan akan diposisikan di atas. Yang ketiga, bagan lingkaran. Biasanya bagan jenis ini digunakan bila suatu perusahaan memiliki karyawan baru dan menggunakan bagan ini, maka akan bertambah diameternya dan semakin besar. Selanjutnya, bagan piramid. Bagan ini sangat mudah digunakan karena di suatu perusahaan memiliki pemimpin. Nah, itu letaknya ada di paling atas. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, yaitu pedoman organisasi. Pedoman organisasi ini merupakan ketentuan dasar atau hal pokok yang menjadi dasar pegangan dan petunjuk seseorang untuk memberi arah tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan. Sedangkan organisasi memiliki arti sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki susunan dan bekerja sama untuk tujuan tertentu. Dan pedoman yang kedua adalah penerapan pedoman dalam organisasi. Jadi pedoman organisasi biasanya berisi tentang menjelaskan latar belakang, dasar hukum, pengertian, dan juga tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, pedoman organisasi bisa diisi dengan rinci aturan dalam organisasi tersebut. Kegiatan yang akan dilakukan mengenai panduan proposal dan laporan pertanggungjawaban beserta contoh dan juga anggaran yang akan dikeluarkan yang dikeluarkan akan dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.